Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam
dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 50. Saudara, Mazmur ini menggambarkan keadaan di ruang sidang pengadilan. Tuhan menjadi hakim, saksi, juri, dan juga jaksa yang mendakwa orang-orang yang hidupnya tidak tulus beribadah, serta orang-orang yang munafik. Ayat 1-15, orang yang tidak tulus beribadah. Tuhan akan mendakwa orang-orang yang mempersembahkan korban tapi dengan tidak tulus. Ibadah hanya merupakan rutinitas belaka dan berharap mendapat berkat Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak memerlukan segala sesuatu yang kita berikan kepadanya, karena dialah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Kitalah yang perlu mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan, pujian, ketaatan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik. Ayat 16-22 adalah perkataan Tuhan kepada orang-orang yang munafik. Mereka mengakui satu hal, bahwa Tuhan itu besar, agung, kudus, dan benar. Tetapi mereka mempraktekkan hal lain. Mereka mencuri, berzina, berbohong, memfitnah, dan menganggap itu biasa saja karena Tuhan diam. Berarti lolos dari hukuman. Mereka keliru. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Umat Tuhan dulu yang akan dihakimi, karena ada standar kebenaran firman. Lalu sesudahnya kepada orang-orang yang hidup secara duniawi dan terhilang. Jadi mari kita memperhatikan peringatan dari ayat-ayat ini. Mari kita bertobat dan mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Tuhan memberikan peringatan keras kepada orang-orang munafik di antara umatnya. Tuhan mengancam untuk menerkam mereka yang berpura-pura mengabdi kepada Tuhan, yang menganggap bahwa keselamatannya sudah pasti, berkat-berkat Tuhan selalu ada, padahal mereka hidup jahat. Mereka tidak akan menjumpai kelepasan dari Tuhan pada akhirnya. Sebenarnya orang semacam itu, munafik, akan menerima hukuman yang lebih besar karena mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak melakukan. Saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk memberi kita hidup. Tuhan Yesus memberkati.